Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara tujuan utama diciptakannya kita makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yaitu bagaimana kita bisa mentahqiq, mewujudkan al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang budak yang tunduk kepada tuannya yang telah membelinya kemudian menjadi miliknya, maka sang budak tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada majikannya. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kita hanyalah tidak lain merupakan ciptaan dari Sang Pencipta yang Maha Esa, yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang mewujudkan al-ubudiyah, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuannya sebagai budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mulia karena dia telah mewujudkan tujuan diciptakan dirinya. Orang yang paling mewujudkan ubudiyah kepada Rabbul Alamin adalah para anbiya, para rasul. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan hamba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur 'abdana Daud." Dan sebutkanlah kisah tentang hamba kami Daud. Dalam ayat yang lain, "Wadhkur 'abdana Ayyub." Dan sebutkanlah tentang kisah hamba kami Ayyub. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji dari dua sisi. Dipuji karena dia seorang rasul dan dia juga dipuji sebagai seorang hamba. Dialah manusia yang paling kuat menunjukkan peribadatan dan penghambaannya kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi genting Allah justru menyebut sifatnya sebagai hamba. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Ini adalah kondisi yang sangat mulia. Kondisi genting di mana orang-orang musyrikin mendustakan kejadian ini. Di situ Allah menampakkan sifat ubudiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Demikian juga ketika Allah menyampaikan tantangan kepada orang-orang musyrikin yang mendustakan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina, fa'tu bi suratin min mithlih, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Allah tidak mengatakan kalau kalian ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada Rasul kami, tapi Allah sebut yang kami turunkan kepada hamba kami. Fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat seperti dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar mampu jujur untuk bisa menandingi Al-Quran. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat ubudiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat genting. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan untuk menjadi seorang raja, dia tidak mau. Dalam hadis riwayat Ahmad, ada malaikat diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni rasulur rabbik ilaik." Sungguhnya aku adalah utusan Rabbmu kepadamu. Afamalikan nabiyan yaj'aluka am abdan rasulan. Kau pilih mana wahai Muhammad? Apakah Rabbmu akan menjadikan engkau seorang nabi dan raja, ataukah engkau menjadi seorang nabi dan hamba? Maka Nabi SAW bersabda, "Bal abdan rasulan." Aku ingin menjadi seorang hamba.
dan seorang Rasul. Nabi SAW tawadhu di hadapan Rabbnya. Dia tidak ingin hidup sebagai raja. Dia ingin menjadikan dirinya sebagai orang yang paling kuat dalam mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Rabbul Alamin. Sampai beliau tidak mau makan muttaki'an, bersandar beliau tidak mau. Beliau tidak makan muttaki'an. Kata beliau, inni akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Sungguhnya aku makan sebagaimana makannya seorang budak, dan sungguhnya aku duduk sebagaimana duduknya seorang budak. Beliau yang beribadah dengan luar biasa, padahal dosa-dosa beliau telah diampuni. Ketika beliau beribadah, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah istrinya berkata, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apakah kau beribadah seperti ini sementara dosa-dosamu telah diampuni, yang telah lalu maupun akan datang? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ma'asyiral muslimin, sungguhnya seorang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang berhasil mewujudkan penghambaannya kepada Rabbul Alamin, yang telah menciptakannya, yang telah memberi rizki kepadanya, yang telah memberi nikmat kepadanya. Maka dia berusaha menjadi hamba yang terbaik di hadapan Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, seorang hamba yang sungguhnya adalah hamba yang selalu taat tatkala diseru oleh penciptanya, yang mengedepankan kehendak penciptanya daripada hawa nafsunya. Dialah hamba yang sesungguhnya. Dialah hamba yang jika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu memang dia tidak berhak atas nikmat tersebut. Dia merasa nikmat tersebut bukan karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebaikan yang dia lakukan, beramal saleh, bukan, tapi dia tahu bahwasanya itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang sungguhnya, jika dia ditimpa dengan musibah, dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai, dia yakin bahwasanya Tuhannya, dia yakin bahwasanya penciptanya sayang kepadanya, dan penciptanya mempunyai hikmah yang mungkin dia tidak bisa pahami, maka dia terima takdir keputusan Tuhannya dengan lapang dada. Dialah hamba yang sesungguhnya. Seorang hamba yang sungguhnya adalah seorang hamba yang hanya menundukkan hatinya kepada penciptanya. Dia tidak menundukkan hatinya kepada makhluk. Dia tahu semua makhluk statusnya sama dengan dia. Yang berhak ditundukkan hatinya kepadanya hanya Rabbul Alamin. Maka dia tidak akan berharap pujian manusia, dan ketika dia beribadah hanya mengharap pujian Allah Subhanahu wa taala, pujian Sang Penciptanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang terbaik, yang bisa mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempatkan waktu untuk membaca sifat-sifat ibadur Rahman, itu di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah yang sesungguhnya yang Allah abadikan dalam surat Al-Furqan, di akhir surat Al-Furqan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.